무궁화 꽃이 피었습니다. Hai semuanya, welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Apa kabar kalian semua? Aku harap kabar kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Walaupun Filipina ini lagi panas banget, rambut aku lepek dan aku pegang tisu tuh buat ngap-ngap keringat. Tapi gak apa-apa, walaupun panas aku tetap bikin video buat kalian karena kita akan bahas sesuatu yang lagi viral, yaitu berhubungan dengan Squid Game. Tapi sebelumnya kenalan dulu buat kalian yang belum kenal sama aku atau baru pertama kali nonton video aku, kenalin nama aku Devi. Aku suka buat video tentang gaya hidup minimalis dan juga tentang budgeting atau duit lah ya, money related. Terus buat kalian teman-teman onlineku yang setia, thank you banget udah hadir lagi dan nonton videoku hari ini. Nah, jadi ini sedikit disclaimer dulu ya. Mungkin akan ada sedikit spoiler, tapi sedikit doang tentang film Squid Game. Terus juga aku itu bukan financial expert, jadi apa yang aku tangkep atau aku sharing itu cuma berdasarkan ya apa isi pikiran aku doang. Nah, jadi film Squid Game ini kan lagi viral banget ya, bener-bener semua orang lagi ngomongin tentang Squid Game dan semuanya itu lagi dihubung-hubungkan dengan Squid Game. Nah, banyak teman-teman di grup Telegram itu yang aku tanya udah nonton apa belum. Banyak yang udah nonton, tapi banyak juga yang belum. Dan kebanyakan alasannya karena filmnya tuh sadis, nyeremin. Dan memang sih aku harus bilang bahwa filmnya itu emang cukup sadis, tapi di sisi lain sebenarnya ceritanya tuh bagus banget dan banyak banget hal yang bisa kita pelajari atau kita tangkap dari film Squid Game itu dari berbagai macam sisi, keluarga, friendship, terus juga tentang ya banyak deh gitu ya. Dan di video hari ini yang aku mau sharingkan adalah gimana caranya ngatur duit ala Squid Game. Jadi tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang belum nonton, film Squid Game itu sebenarnya ada terdiri dari 6 permainan. Jadi aku akan jelasin apa yang aku tangkap dari setiap permainan tersebut. Nah, permainan yang pertama itu namanya adalah red light, green light. Jadi dalam permainan ini kalau kalian dikasih sinyal lampu hijau atau green light, kalian boleh jalan. Green light. Dan kalau kalian dikasih sinyal lampu merah, artinya kalian harus berhenti, stop, dan benar-benar nggak boleh bergerak, harus diam. Red light. Nanti sampai ada satu garis yang harus kalian capai baru kalian menang gitu ya. Kalau misalnya kalian gerak secara tiba-tiba, kalian akan langsung tembak. Nah, yang aku tangkap dari permainan ini adalah jangan mengambil keputusan secara tiba-tiba. Dalam sisi keuangan, ini aku sering banget sharing di playlist shopping as a minimalist. Kalau kalian belum cek, kalian bisa cek sendiri. Karena aku taruh juga linknya di atas sini. Kalian bisa nonton setelah nonton video aku hari ini. Dimana aku sering banget kasih tips, yaitu adalah wait. Tunggu. Jadi jangan langsung membeli barang yang kita lihat saat itu juga, karena biasanya itu cuma sekedar lapar mata. Jadi biasain untuk menahan diri, jangan langsung ngambil keputusan, oke, aku beli, aku punya kok duitnya, oke, aku beli, aku pengen kok, kalau nggak aku di rumah stres, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, aku kepikiran harus punya barang tersebut. Nah, game red light, green light ini benar-benar ngingetin aku bagaimana caranya aku itu harus bisa menahan diri sebelum membeli suatu barang. Permainan yang kedua itu adalah honeycomb atau dalgona candy. Nah, jadi setiap peserta itu kan disuruh milih dari 4 bentuk yang ada gitu ya. Ada bentuk bintang, bulat, segitiga, sama bentuk payung. Mereka sebenarnya nggak tahu juga bakal disuruh apa, tapi ternyata mereka harus ngelepasin bentuknya itu dari permen dengan cuma pakai jarum doang dan tidak boleh rusak. Kalau rusak, nah mungkin makanya kenapa film Squid Game ini dibilang sadis banget, karena caranya tuh dikit-dikit ya langsung tembak aja gitu loh. Salah tembak. Makanya emang cukup sadis dan aku gak saranin ditonton sama anak di bawah umur. Jadi hal keuangan yang aku pelajari dari honeycomb atau dalgona candy ini adalah bahwa kondisi keuangan setiap orang, setiap keluarga itu berbeda. Jadi cara atau strategi untuk menangnya pun berbeda. Sama kayak cara dan strategi kita dalam budgeting itu juga berbeda setiap orang. Makanya aku selalu bilang dalam video-video budgeting aku bahwa jangan ditiru angkanya gitu loh, tapi ditiru adalah metodenya, prosesnya, goalnya, semangatnya, tips and triknya itu ditiru. Tapi cara secara pastinya itu tiap orang itu berbeda dan kita harus ngelakuinnya itu sesuai dengan apa yang kita punya. Karena kalau misalnya kalian nonton, ada yang pakai korek, jadi dia panasin dulu jarumnya, pakai korek, baru dia ukir. Atau yang kayak pemeran utamanya lakuin itu dengan dijilat-jilat permennya sampai akhirnya dia permennya semakin tipis, jadi lebih gampang dipoteknya. Itu adalah tips and trick setiap orang. Makanya balik lagi bahwa karena kondisi budgeting setiap orang atau keluarga itu berbeda, jadi cara mengelolanya pun juga berbeda.
Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih like kalian, dan boleh banget untuk kalian share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Permainan yang ketiga adalah Tug of War atau bahasa Indonesianya tarik tambang. Ini tarik tambang to the next level, serem banget karena mereka itu main di ketinggian yang sangat tinggi. Jadi siapa yang kalah jatuh ya udah nggak mungkin hidup. Kalau jatuh ini bukan jatuh kayak dari lantai 2 ke 1, enggak, ini tinggi banget. Yang aku pelajari dari game Tug of War ini adalah tahu kapan harus stop atau bahkan melepas. Kalau misalnya kalian udah nonton, pasti kalian tahu kan caranya mereka menang itu adalah dengan melepas gitu loh. Padahal mereka sendiri yakin bahwa kalau misalnya kita lepas, kita bisa bakal ketarik sama mereka. Tapi ternyata cara itu justru yang bikin mereka menang melawan lawannya. Jadi dalam mengelola keuangan pun menurut aku harus seperti itu. Ada masa-masa atau waktu di mana kita harus tahu, oke, kita harus stop, oke, kita harus lepas, oke, kita harus tarik. Apalagi mungkin kalau kita udah mulai masuk dalam dunia investasi, trading, nah itu kita harus benar-benar tahu timingnya. Ibaratnya kalau misalnya kita bertahan terus tuh megang tali itu kuat-kuat, justru kemungkinan kita akan kalah. Nah tapi dari game ini, kalau misalnya kita lepas, justru itu yang membuat kita menang. Jadi kita harus belajar. Maka dari itu mungkin buat teman-teman yang baru mau belajar investasi, cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari tahu tentang investasi, dan kalian juga bisa belajar dari video-video aku. Jadi intinya dari game Tug of War atau tarik tambang ini adalah jangan tamak, atau alias jangan rakus gitu ya. Kita harus tahu kapan harus stop, kapan harus berhenti, karena kalau misalnya kita terlalu rakus atau tamak, malah itu mungkin akan jadi suatu kekalahan untuk kita. Games yang keempat adalah marbles. Games ini tuh parah banget, aku tuh nangis loh, beneran jarang banget aku nonton film tuh nangis, udah jarang banget. Tapi di episode ini aku nangis yang kayak ngejer, kayak sedih banget, bener-bener ini aku kayak emosiku sangat bergejolak waktu itu. Nah tapi kenapa di episode ini aku tuh sedih banget? Karena game ini tuh bener-bener tidak disangka. Jadi kita disuruh pilih satu orang untuk jadi pasangan kita dalam bermain. Yang kirain kita bakal main bareng kan? Tapi ternyata orang yang kita pilih untuk main sama kita itu adalah lawan kita. Ya ampun, sedih banget gitu ya. Jadi artinya apa? Ya artinya salah satu dari mereka harus metong. Jadi game ini tuh cuman sesimpel siapa yang punya gundu paling banyak dia yang menang. Caranya terserah, mau game apa yang kalian lakukan, intinya siapa yang punya banyak gundu dia yang menang. Jadi menurut aku sebenarnya aturan ini adalah aturan hidup gak sih? Kayak kebanyakan ya, kebanyakan kan gitu. Siapa yang punya banyak dia yang menang. Nah tapi yang aku pelajari di sini adalah iya memang siapa yang banyak itu dia yang menang, tapi bukan artinya kita menghalalkan segala cara. Kadang kalau kita udah ngomongin soal duit, kalau misalnya kita tamak atau rakus, kita kadang menghalalkan segala cara sampai mengorbankan keluarga, teman-teman, atau orang yang percaya sama kita. Karena dari game ini kan ada satu orang yang nipu supaya, aduh ya ampun, itu sedih banget, kalian harus nonton. Kalau misalnya kalian nangis, kalian tulis di kolom komentar ya. Tapi well, intinya adalah menurut aku betul kita harus cari uang, betul kita harus nabung, kita harus mempersiapkan masa depan kita mau menikmati uang kita juga, tapi bukan artinya bahwa kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan juga nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video yang baru. Permainan yang kelima ini adalah Glass Bridge. Jadi sebenarnya game ini simple banget, kita cuma harus ngelewatin jembatan, tapi jembatan itu terbuat dari 2 kaca gitu. Nah tiap baris kacanya itu ada salah satunya yang bisa nahan berat badan manusia, dan salah satunya itu gelas yang kalau disentuh aja dia pecah. Jadi kita harus tahu mau melangkah kemana. Nah tapi di sini kita harus jalannya itu berurutan sesuai dengan nomor yang udah mereka ambil sebelumnya. Jadi nomor 1 dulu maju, terus kalau nomor 1 udah maju baru nomor 2 masuk, dan begitu selanjutnya. Nah yang aku pelajari dari sini adalah belajar dari kesalahan orang lain. Karena ibaratnya kita sebenarnya beruntung dong, kita bisa melihat yang mana kaca yang bisa diinjak dan mana kaca yang enggak. Jadi katanya beliau adalah, it's good to learn from your mistake, but it's better to learn from people's mistake. Jadi bagus kalau kita belajar dari kesalahan kita sendiri, tapi lebih baik kita belajar dari kesalahan orang lain. Dan aku setuju banget, makanya dari game ini tuh kita belajar dari kesalahan orang lain. Ya secara sadis ya, karena ibaratnya kalau dia salah kan dia jatuh ke bawah dan
Nah, jadi kita belajar ya udah jangan ngambil langkah itu, sama dengan mengelola keuangan atau investasi, menabung, budgeting. Jadi pertama kan kita harus mulai, tapi pasti kan kita akan melakukan kesalahan. Dan bagusnya kalau kita melakukan kesalahan kita akan belajar. Tapi ada lebih baik dan lebih bagus kalau misalnya kita belajar dari kesalahan yang orang lain buat tanpa kita perlu membuat kesalahan yang dibuat sama orang lain. Nah, untuk yang game terakhir, game ke-6, namanya sesuai dengan judul film ini, yaitu adalah Squid Game. Aku nggak tahu sih di Indo ada apa enggak. Kalau misalnya ada, coba kalian tulis ya di kolom komentar ada atau enggak sih. Tapi kayaknya setahu aku nggak ada ya. Tapi kalau ada kalian bisa taruh. Jadi game ini tuh kayak ya bertahan dan penyerang gitu ya. Nah, tapi versi Squid Game di film ini tuh benar-benar sadis karena cuma sisa 2 orang dan salah satunya harus metong. Jadi aku ngutip dari Mbak Prita Gozi, di mana Mbak Prita ini bilang uang itu untuk kita hidup atau jangan-jangan kita hidup untuk uang. Nah, jadi kayak yang tadi aku bilang tuh di film Marbles, bahwa benar kita memang hidup itu butuh uang, kita hidup perlu cari uang, tapi bukan artinya kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang karena kerakusan atau ketamakan kita. Jadi jangan sampai kita terkelabuhi, terbutakan oleh uang sampai segala cara kita lakukan, kita korbankan orang-orang yang kita sayang. Nah, jadi itulah hal-hal yang aku pelajari dari film Squid Game tentang cara mengelola uang. Dan itu baru cara mengelola uang loh, belum tentang friendship, family, dan lain sebagainya. Jadi menurut aku buat teman-teman bisa banget nonton. Memang sadis tapi worth to watch menurut aku ya, karena banyak hal yang bisa kita pelajari dari film tersebut. Kalau gitu segitu aja videoku hari ini. Thank you banget udah nonton. Dan semoga kita segera bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Semoga kalian suka sama video hari ini dan kalian boleh banget tulis tanggapan kalian tentang apa yang aku sharingkan hari ini. Tulis di kolom komentar gimana tanggapan kalian.